Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Targhib wa Tarhib yang pada malam hari ini kita akan membahas masuk dalam pembahasan bab yang kelima, yaitu membahas tentang kitabus shalah. Bab yang akan membahas kaitannya dengan perkara peribadatan salat yang kita lakukan setiap hari. Di dalam bab ini diawali dengan anjuran untuk mengumandangkan azan dan keterangan tentang keutamaan-keutamaan azan dan iqamah. Jadi di dalam kitab ini akan menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang azan dan siapa yang mendengarkan azan. Ya. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan di dalam hadis yang sangat mulia tentang keutamaan orang-orang yang mengumandangkan azan. Makanya kita harus bisa azan. Semua di antara kita harus bisa azan. Karena keutamaan azan yang insya Allah akan kita bacakan beberapa hadis tentang keutamaannya menunjukkan tentang keutamaan yang sangat besar. Secara bahasa, azan itu adalah panggilan. Adzana yu'adzinu, panggilan. Sedangkan secara istilah syar'i, azan itu adalah panggilan untuk salat yang dikumandangkan oleh seorang muazzin dengan lafaz tertentu yang disyariatkan di dalam Islam. Jadi azan tidak boleh dibuat-buat. Ya. Misalnya ada di satu masjid yang berinovasi dengan azannya. Dia bilang saya azannya pengen lain daripada masjid-masjid yang lain. Nah, ini tentu perkara yang diharamkan di dalam Islam karena azan adalah merupakan perkara yang sudah diatur lafaznya, bacaannya, kemudian kapan waktu dikumandangkan azan. Jadi jamaah sekalian, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam agama yang mulia ini. Sedangkan iqamah adalah memberitahukan tentang pelaksanaan salat fardu yang hendak akan dilakukan dengan lafaz dan zikir yang sudah ditentukan di dalam syariat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa azan lafaznya itu seperti yang kita dengar, ya, yang sering kita dengar oleh muazzin. Panggilan untuk orang-orang mendatangi
masjid-masjid untuk mendirikan sholat 5 waktu. Sedangkan untuk sholat selain daripada sholat 5 waktu tidak dikumandangkan azan. Misalnya sholat duha misalnya, tidak ada orang sholat duha kemudian azan dulu baru iqamah. Azan dikumandangkan ketika memanggil panggilan untuk sholat 5 waktu. Ya, ini ya. Jadi secara definisi sudah jelas bahwa azan itu adalah panggilan untuk sholat, bukan panggilan untuk yang lainnya. Dan dikhususkan untuk panggilan sholat 5 waktu. Di dalam hadis yang pertama, di dalam kitab Targhib wa Tarhib, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa saffil awal." Seandainya manusia itu tahu betapa besarnya, betapa mulianya pahala orang yang sholat di saf-saf yang pertama, dan juga keutamaan mengumandangkan azan, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu, dan sekiranya manusia tidak memungkinkan kecuali untuk mengundi daripada mendapatkan saf pertama dan azan, maka hendaklah kalian mengundi. Jadi misalnya di antara orang ya semangat untuk berada di saf yang di awal, sehingga tidak ada orang yang tidak mau di saf kecuali yang di awal, maka boleh di antara kita mengundi. Ya, hari ini siapa yang di saf pertama dan siapa yang di saf kedua. Hari ini siapa yang azan dan besok siapa yang azan. Karena besarnya pahala azan itu. Sebentar kita akan sebutkan tentang hadis-hadis keutamaan muazin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas pahala seorang muazin dan orang yang berdiri di saf yang pertama ketika salat. Walau ya'lamuna ma fi tahzir lastabaqu ilaihi walau ya'lamu ma fil atamati was subhi la atammahum walau habwa. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada berangkat awal kepada salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada salat isya dan subuh, niscaya mereka akan menghadirinya walaupun dengan merangkak. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini memberikan keutamaan-keutamaan kepada mereka yang berada di saf pertama, kemudian orang yang azan, kemudian keutamaan orang yang awal datang ke masjid, kemudian yang ketiga keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berada di saf-saf pertama ketika sholat. Di antara kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang yang sholat di saf yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang berada di saf yang pertama. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana para malaikat mendoakan kita yang ada di saf-saf yang pertama? Ya. Para ulama menyebutkan bahwa seperti Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka yang berada di saf-saf yang awal dengan memberikan rahmat, kebaikan, ampunan
ya, kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Seperti yang disebutkan oleh Al-Qari ketika menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami bacakan di atas, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awwal. Beliau mengatakan hal tersebut dengan turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berada di saf-saf yang awal, yang pertama, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada orang-orang yang di saf pertama, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata ulama kita. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Hibban, beliau menulis satu kitab dengan judul Ibn Hibban memberikan bab di dalam hadis ini dengan judul penjelasan tentang ampunan Allah Jalla Jalaluh berserta permohonan ampun kepada para malaikat bagi orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Ya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama ketika sholat mendapatkan pertolongannya. Pertolongan Allah itu banyak jemaah sekalian. Ya. Yang selama ini kita cari, yang selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kejarlah pertolongan itu dengan mencari saf-saf yang awal. Makanya wajar ketika seseorang berlomba-lomba untuk mencari saf yang pertama. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal al-awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki itu adalah yang di depan. Wa syarruha akhiruha. Dan saf yang paling buruk adalah saf yang paling belakang. Jadi memang orang yang berada di saf yang pertama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahwa bagi seorang laki-laki hendaknya berusaha untuk mencari saf-saf yang pertama, karena besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa saf yang jelek pada laki-laki maupun pada wanita artinya sedikit pahala dan keutamaannya. Jadi orang yang berada di depan keutamaannya lebih besar, mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang berada di saf yang paling belakang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang senantiasa berada di akhir. Orang kalau misalnya terlambat 1-2 kali itu wajar. Tapi kalau setiap kali sholat dia terlambat, ini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Tidaklah seseorang terbiasa untuk mengakhiri hadirnya salat berjamaah, niscaya Allah akan mengakhirkan daripada urusan-urusan mereka. Jamaah sekalian, ya. Mungkin selama ini doa-doa kita tidak dikabulkan atau terlambat sekali datangnya, atau mungkin rezeki kita seperti terlambat datangnya. Bisa jadi karena kita kurang perhatian kepada salat 5 waktu kita. Kita sering terlambat sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlambat datangnya kebaikan kepada diri kita. Dan disebutkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang datang akhir sehingga tidak mendapatkan saf pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri bagi orang tersebut daripada rahmatnya.
Jadi kalau sering datang sholat terlambat, jangan heran ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan kebaikan, kita juga mendapatkan yang paling terakhir, yang sisa-sisa. Itu pun kalau masih ada. Kalau tidak ada, tidak dapat apa-apa. Ya. Kemudian seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat ancaman dari Nabi SAW tentang bahayanya mengakhirkan datangnya ke masjid. Apabila seseorang mengakhiri dari saf pertama, kedua dan ketiga, maka Allah akan menghukum hatinya dengan menyukai mengakhirkan amalan-amalan soleh. Wal'iyadzubillah. Jadi jamaah sekalian, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia itu bukan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang punya banyak harta dan segala-galanya. Ya. Karena apalah gunanya harta yang banyak kalau tidak membuat hati kita tenang. Kebaikan yang datang dari Allah bukanlah anak dan keturunan yang banyak. Karena kadangkala anak keturunan yang banyak membuat kita menjadi lelah, letih. Tetapi kebaikan yang datang kepada diri kita berupa rasa semangat untuk melakukan amal soleh, ini adalah di antara perkara yang sangat mahal, yang tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang tertentu. Semangat dalam beribadah, semangat di dalam menjalankan sholat 5 waktu, semangat di dalam menuntut ilmu, tidak semua orang memilikinya jemaah sekalian. Ya. Di antara kita setiap pagi kita melihat ya di jalan-jalan orang bersemangat pergi ke kantornya, pergi ke tempat kerjanya, semangat, bahkan berusaha bagaimana kalau tidak terlambat, tidak absen ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dia untuk datang ke rumah-rumahnya, berat rasa hatinya. Maka ini adalah musibah jemaah sekalian. Musibah yang sangat besar ketika hati kita tidak dicondongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal saleh. Ya, merasa malas ya dalam melakukan amal-amal saleh, ini adalah musibah yang sangat besar. Oleh sebab itu jamaah sekalian, tidak selayaknya seorang mempunyai kebiasaan mengakhiri daripada datangnya ke masjid. Hendaklah seseorang berusaha dan berupaya untuk datang bersegera ke masjid dan mendapatkan saf-saf yang pertama. Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was safil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam azan dan saf-saf pertama itu, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali harus mengundi, maka mengundilah kata Rasulullah. Diundi siapa yang hari ini di saf pertama dan kedua. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang mengumandangkan azan. Di dalam hadis yang selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan seorang yang azan. Di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman, bahwasanya gema suara azan itu akan menjadi saksi bagi siapa yang mendengarnya. Rasulullah SAW mengatakan, anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadanya, aku melihatmu menyukai domba dan kehidupan pedalaman. Fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik fa adzanta lis-shalah. Maka apabila engkau menggembalakan kambingmu di tempat gembala, atau ketika engkau berada di perkampunganmu, tempat tinggalmu, maka kumandangkanlah azan untuk salat. Farfa' sautak bin nida, dan keraskan suaramu di dalam berazan. Fa innahu
la yasma'u maddan sautil muadzin jinnun wala insun, karena sesungguhnya tidak ada gema suara azan yang didengar baik oleh jin maupun manusia, wala syai'un, dan segala sesuatu yang melewatinya, illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali mereka akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi seorang muazin ketika azan ya mengeraskan suaranya, apakah dengan mikrofon atau berdiri di atas menara kemudian azan sehingga suaranya bisa ya didengar oleh banyak orang, maka sejauh suaranya itu bergema, yang dilewati oleh suara tersebut baik oleh manusia atau jin atau segala sesuatu. Di dalam riwayat yang selanjutnya disebut wala hajarun wala syajarun, baik pepohonan, batu-batu, baik yang kering maupun yang basah, kecuali akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, seorang muazin mendapatkan keutamaan ya, kebaikan bagi siapa yang ya mengumandangkan azan, kemudian azannya terdengar ke seantero jagat, maka segala sesuatu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fulan bin fulan pada hari tertentu mengumandangkan azan. Ya. Dan azan merupakan perkara yang mulia. Di dalam hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahida lahu." Tidaklah suaranya didengar oleh pohon, lumpur, tanah liat, batu, jin, manusia, kecuali ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Masya Allah jemaah sekalian. Ya. Jadi di dalam hadis ini menganjurkan seseorang untuk mengeraskan suara azan jemaah. Jadi seorang azan itu harus suaranya harus tegas ya, harus lantang, harus kuat. Jangan lombo-lombo, jangan lembek-lembek. Semakin keras kita azan, semakin banyak yang mendengar dan semakin banyak yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis yang selanjutnya, yukfaru li muadzin muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Muazin diampuni sejauh jangkauan azannya, dan semua benda yang basah maupun yang kering yang mendengarkannya akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Masya Allah jemaah sekalian. Ya. Ini tidak didapatkan kecuali oleh seorang muazin. Imam tidak dapat, muazin dapat. Kalau misalnya Bapak Ikram setiap hari azan di toa ini, berapa banyak daun-daun yang dengar? Berapa banyak hewan-hewan yang dengar? Berapa banyak manusia-manusia yang dengar? Berapa banyak jin-jin yang dengar? Ya, ternyata pohon bisa mendengar. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan mereka nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muazin. Makanya semua jamaah masjid harus bisa azan. Ya, harus bisa azan. Ya. Dan tentunya karena di suatu masjid itu biasanya sudah ada muazin tetapnya, sebelum azan meminta izin kepada seorang muazin yang ada di situ. Karena seseorang tidak boleh berdiri dan duduk di kursi kehormatan seseorang. Jadi misalnya ada seorang yang tiba-tiba langsung mau maju azan sebelum minta izin, nah itu tidak boleh. Ya. Harus minta izin dulu. Kalau diizinkan boleh azan. Kalau tidak diizinkan jangan paksa diri untuk azan. Ya. Tapi sesekali juga ya, kalau memang ada orang yang meminta azan diizinkan ya, agar semua orang bisa mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Semua yang dilewati oleh suara azan itu
baik daun-daun kering, pohon-pohon kering, tanah liat, manusia, hewan, semuanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seorang muazzin. Kemudian hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Al-muadzinu yughfaru lahu madda sautihi wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabisin." Muazzin diampuni sejauh jangkauan gema suaranya, dan semua yang basah dan yang kering itu membenarkannya. Maksudnya akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, semakin banyak orang yang sholat, ya, semakin banyak orang yang datang mendengar, maka akan semakin banyak yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Abu Daud disebutkan, wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, dan semua yang basah dan yang kering bersaksi untuknya. Walahu mislu ajri man shalla ma'ah, dan seorang muazzin mendapatkan seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Nah ini ya. Kalau panggilan azannya memanggil orang, kemudian banyak orang yang datang sholat ke masjid tersebut, maka seorang muazzin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat sebanyak jumlah orang yang datang sholat. Masya Allah, luar biasa ini seorang muazzin, ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi hendaklah anak-anak kita diajari untuk azan, ya. Jangan sampai mereka besar, tumbuh dewasa tidak tahu azan. Padahal azan ini merupakan perkara yang sangat agung di mata Allah dan Rasulnya. Bayangkan jemaah sekalian, betapa banyak pahala yang diraih oleh seorang muazzin setiap hari. Setiap hari mereka mendapatkan kebaikan, ampunan, rahmat, kasih sayang, didoakan oleh segala sesuatu, ya. Bahkan di dalam riwayat yang selanjutnya, yughfaru lahu madda sautihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin, dan diampuni sejauh jangkauan suaranya. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa dosa manusia itu bisa menggunung, membukit, menggunung, ya. Bahkan kata Rasulullah, dosa seseorang itu ada yang banyaknya sampai ke langit, tinggi, banyak, lebar, luas. Maka seseorang yang azan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh jarak suara yang bisa ditempuh olehnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memiliki dosa, contoh ini ya, contoh, dosanya dia panjangnya, kalau diukur ya, karena ini disebutkan tentang jarak, jadi kita harus mengukur. Kalau seseorang memiliki dosa, jauhnya, jangkauannya itu misalnya sampai, contohnya ya, contohnya sampai ke apa namanya, Langgur misalnya. Ini contoh saja, ini contoh. Kemudian dia seorang muazzin azan, suaranya sampai di misalnya pom bensin misalnya, maka sejauh itu dosanya diampuni. Berarti sisa dosanya dari pom bensin sampai di Langgur. Ini perumpamaan jemaah ya. Rasulullah menyebutkan seperti itu. Jadi seseorang akan diampuni dosanya sejauh suaranya bergema, ya. Misalnya hari ini jauhnya 3 km, besok azan lagi jauhnya 3 km. Jadi semakin banyak dia azan, semakin sedikit dosa-dosanya. Karena apa? Dosanya diampuni oleh Allah setiap hari. Masya Allah, ya. Kata Al-Khattabi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juga meriwayatkan hal yang sama. Kata Rasulullah SAW dalam lafaz hadis yang lain, kata Rasulullah, al-mu'adzinu yughfaru lahu madda sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin wa syahidu salatu yuktabu lahu 25 hasanah yakaffiru anhuma bainahuma. Muazzin diampuni sejauh jangkauan suaranya. Ini yang sedang kita bahas ya. Muazzin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh jangkauan suaranya. Semuanya yang basah dan yang kering bersaksi untuknya, dan orang yang menghadiri
maksudnya salat karena mendengar suara azannya tadi itu, ditulis untuknya, maksudnya untuk seorang muazin 25 kebaikan dan dihapuskan darinya apa yang ada di antaranya. Masya Allah jemaah sekalian. Al-Khattabi berkata, madda syai' adalah akhir dari sesuatu. Maknanya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala diraih secara sempurna jika dia mengeluarkan kemampuannya dalam mengeraskan suaranya. Kata Al-Hafiz berkata, pendapat ini didukung oleh riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan yukfar lahu madda sautihi adalah maknanya diampuni sesuai dengan kadar tinggi suaranya. Jadi jamaah sekalian, semakin jauh, semakin besar, semakin luas jangkauan azannya, semakin luas juga dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru azan. Belum mungkin wudunya, mungkin belum mendatangi salat 5 waktunya. Betapa banyak wasilah-wasilah ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diraih oleh seorang muazzin. Kemudian jamaah sekalian, dengan banyaknya keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah di antara kita termotivasi untuk melakukan amal tersebut. Ya, termotivasi jamaah sekalian. Bukankah kita setiap hari meminta kepada Allah, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Bahkan di setiap solat kita mengatakan ucapan yang sama, Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah ampunilah saya, ya Allah ampunilah saya. Ya. Dan di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba adalah dengan cara mengumandangkan azan. Semakin sering dia azan, semakin banyak dia azan, maka semakin banyak ampunan yang akan datang kepada seorang muazzin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahidu salati yuktabu lahu 25 hasanah. Dan orang-orang yang menghadiri salat berjamaah ditulis untuknya 25 kebaikan dan dihapuskan darinya apa yang ada di antara mereka. Maksudnya jemaah sekalian, ketika tadi seorang muazzin mendapatkan pahala sebanyak orang yang datang mengikuti salat bersama dia, sedangkan satu orang yang datang salat ke masjid pahalanya itu adalah 25 kebaikan, maka kalikan 25 kebaikan sebanyak orang yang datang ikut salat dengan seorang muazzin tadi itu, dan muazzin mendapatkan pahala sebanyak itu. Masya Allah. Ya, anak-anakku sekalian, ya, harus bisa azan. Semakin bagus, semakin keras azannya, semakin banyak orang yang datang ke masjid, semakin banyak pahala yang diraih oleh kita, oleh seorang muazzin. Ya. Maka hendaklah di antara kita termotivasi untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Dan hadis-hadis tentang keutamaan muazzin sangat banyak jamaah sekalian. Ini masih setengahnya. Bayangkan, ini masih setengahnya. Masih ada setengahnya lagi yang insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas, hari ini kita mendapatkan satu ilmu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang muazzin. Ya. Dengan kita mengetahui keutamaan ini, mudah-mudahan kita termotivasi, kita tergugah, kita berupaya untuk senantiasa menjadikan wasilah-wasilah amal-amal yang sudah kita ketahui ini untuk meraih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang tertinggi, surga Firdaus, dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.